Untuk sekolah aja ya kita ngalamin hal itulah. Karena mungkin uang pas-pasan, mama saya dengan 7 orang anaknya agak kesulitan. Saya alami rejection gitu, bahkan dari yang keluarga terdekat gitu, grandma aja pernah nggak bukain pintu buat saya. Tapi saya bersyukur itu saya alamin, tapi saya juga bersyukur ketemu dengan banyak orang-orang yang tadi saya bilang nggak sedara, tapi benar-benar sayang sama saya. Ada orang yang tadi saya bilang mengasihi saya, mengasihi Tuhan, saya bisa menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi, tapi tentunya akan sangat menginspirasi bersama dengan narasumber kita. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, memiliki banyak pencapaian dan tentunya juga dekat intim sama Tuhan. Aku percaya kisah hidupnya pasti akan memberkati setiap dari kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Ko Wawan Yap. Halo Ko Wawan, how are you? Good, I'm good. Thank you semuanya. Wow, thank you so much Ko Wawan udah mau datang. Sama-sama. Terima kasih juga. Honor. Aku udah suka denger lagu-lagu Ko Wawan, bagus-bagus semua kok. Thank you. Luar biasa banget. Kok aku penasaran kok kan Ko Wawan, kalau bisa aku lihat sekarang kan udah kenal Ko Wawan juga. Maksudnya Ko Wawan kan kelihatannya bisnisnya lancar, hidupnya luar biasa, keluarganya bahagia. Dari kecil emang kayak gini atau ada perjalanannya juga kok? Waduh, kalau dari kecil nggak kebayang sampai hari ini ada ya. Artinya apa yang sudah dialami selama dari masa kecil sampai hari ini ya nggak pernah kebayang kok bisa Tuhan tuh kasih banyak hal yang luar biasa di luar kemampuan dan di luar dari apa yang pernah saya bayangkan dan doakan gitu ya. Karena kan nggak kebayang lah dari kecil. Kalau boleh cerita sedikit nih, Ref. Iya. Kecil kan lahir di keluarga yang biasa aja, bahkan di kota kecil di Cimahi ya. Terus 7 bersaudara, saya paling kecil, papa saya meninggal tahun 78. So I was 2 years waktu itu, nggak kenal papa saya seperti apa, tapi yang saya ingat, yang saya sadar tuh hidup tuh kok susah banget dulu ya. Jadi buat sekolah aja susah, sama buat makan juga saya ngalamin susah banget gitu teman-teman. Jadi yang gak kebayang kalau hari ini Tuhan memberkati saya dengan luar biasa, dengan banyak karya yang luar biasa. Jadi kalau tadi dibilang, wah hari ini kelihatannya hari ini Wan ada, wah kelihatannya mungkin ceritanya selalu nice, selalu enak. Enggak sih sebenarnya. Jadi ngalamin juga journey yang gak enak dulunya. Tapi ya bersyukurlah bahwa itu membentuk saya sampai dengan hari ini gitu, Revi. Oh, kalau misalnya dulu kan tadi Kawan cerita mau makan aja susah ya. Wah iyalah ya, mama dengan 7 orang anaknya usaha diambil sama keluarga juga sama om, tapi kita kesulitan lah jadinya. Buat makan sehari-hari sulit, sama buat sekolah juga sulit loh, Rev. Jadi kita dipaksa dulu, anak-anaknya dipaksa pintar, walaupun tuh dulu kita sekolah negeri, which is bayar uang SPP berapa ratus rupiah ya waktu itu ya. Tapi saya ngalamin sulit banget untuk bayar uang sekolah. Jadi diajarin, dipaksa supaya dapat beasiswa tuh. Kakak saya suka ajarin saya untuk kamu ambil tuh buku dari guru, kamu tulis bagian di papan tulis, siapa yang mau? Saya soal aktif gitu ya. Aktif, jadi saya ambil, saya tulis di papan tulis, buku itu saya bisa bawa pulang untuk saya ringkes, untuk saya rangkum. Itu saya diajarin kakak saya yang paling besar. Sehingga kita nggak bisa bayar uang fotokopi pun saya nggak bisa bayar. Jadi di rumah diajarin kakak saya, cici saya untuk belajar, ayo kamu rangkum tuh sebanyak yang kamu bisa. Berapa hari saya bawa pulang buku dari guru itu saya rangkum. That's why kita jadi smart. Jadi smart ya. Smart karena tahu apa yang belum diajarin, saya tahu bahannya bakal tahu karena saya udah rangkum. Saya diajarin kakak saya seperti itu demi supaya saya bisa dapat beasiswa. Gitu. Jadi kita sulit banget waktu itu, Re. Jadi untuk sekolah aja ya kita ngalamin hal itulah. Karena mungkin uang pas-pasan, mama saya dengan 7 orang anaknya agak kesulitan. Gitu ya. Ya keluarga sendiri nggak bisa diharapkan waktu itu ya. Yang sedarah dengan kita pun saya alami rejection gitu. Bahkan dari yang keluarga terdekat gitu, grandma aja pernah nggak bukain pintu buat saya. Nggak tahu kenapa, reasonnya apakah takut saya dan mama saya waktu itu pada pengen tahu kabarnya gimana, tapi kok nggak bukain pintu, padahal saya kayak nongol gitu ngeliat di padahal udah dateng ya, ada dia nggak bukain pintu. Ya I don't know why, waktu itu saya nggak ngerti, tapi saya itu waktu itu bilang sama mama saya, udah jangan ke rumah oma, ngapain, saya bilang, karena
Oma sendiri kan nolak kita. Tapi saya bersyukur itu saya alamin, tapi saya juga bersyukur ketemu dengan banyak orang-orang yang tadi saya bilang gak sedarah tapi benar-benar sayang sama saya gitu. Support nggak cuma secara financial tapi juga dorongan. Ayo kamu bisa ini. Ayo kamu ada talenta nyanyi. Oh kamu harus belajar public speaking, ngomong. Yang which is saya nggak tahu ternyata Tuhan itu bakal berkati saya di kemudian hari di sekarang itu lewat hal itu gitu Ren. Nah jadi dulu kan saya malu, saya nggak pedean karena mungkin nggak ada yang ngedorong untuk ayo maju, ayo bicara, ayo nyanyi gitu, nggak ada. Even nyanyi pun gara-gara teman saya yang oh kan bisa nyanyi tuh di sekolah minggu waktu itu, nggak sengaja semua kayak semua nggak pernah difikirkan sih. Soloisnya sakit terus tiba-tiba teman saya tahu saya suka nyanyi di sekolah minggu bareng gitu, oh kan bisa nyanyi tuh. Jadi saya nyanyi solo tuh ngedrek-dek gitu, gemeter-gemeter ya. Kelas 6 SD kayak gitu. Jadi wah saya bisa nyanyi toh gitu. Dari situ saya suka nyanyi, saya senang nyanyi gitu. Ya ada beberapa cita-cita impian lah zaman dulu kan Asia Bagus dari Bandung saya pengen banget karena saya pikir kan ya uang segala-galanya lah buat kita waktu itu. Saya pikir kalau kita terkenal, kita punya banyak karir yang bagus itu bisa bantu mama saya gitu. Tapi ya Tuhan juga belokin lagi sih dengan berbagai caranya bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa yang mensupport saya dan juga akhirnya ketemu dengan teman-teman UX gitu ya, dibentuk juga disupport bukan oleh keluarga ya, oleh orang-orang lain yang sayang sama saya gitu. Kamu bisa, ayo kamu invest waktunya, ayo kamu belajar melayani kayak gitu. Dulu nggak pernah kebayang karena saya pikir harusnya Tuhan cari saya, bukan saya cari Tuhan. Waktu itu karena saya pikir kecewa ngapain ke gereja gitu. Walaupun mama saya juga bersyukur ya sampai hari ini paksa anak-anaknya untuk ayo sekolah minggu gereja, tapi saya pikir ngapain lah gitu. Tapi ya saya bersyukur karena ada orang yang tadi saya bilang mengasihi saya, mengasihi Tuhan, saya bisa menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi saya dipaksa waktu itu sekolah minggu gara-gara saya deket dan suka tinggal di depan rumah saya satu keluarga ini, sehingga saya lahir baru di situ, saya ngalamin Tuhan dan akhirnya waktu saya sombong yang nantangin Tuhan, bisa nggak sih Tuhan pulihkan saya sama keluarga? Dan memang benar bisa sih, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Jadi dia pulihkan dengan berbagai cara yang ajaib lah, dengan ada beberapa yang dibayar sangat mahal gitu. Artinya kita ngalamin journey itu untuk kita tahu bahwa ada yang lebih hebat dari kita, yaitu Tuhan sendiri gitu. Berarti Ko Wawan waktu itu susah banget, tapi abis itu lewat kejadian-kejadian yang gak direncanain malah jadi ke dunia sempet nyanyi ya anggapannya ya. Sempat. Jadi akhirnya ya nggak kebayang Tuhan bawa ketemu orang-orang yang luar biasa support. Ayo kamu latihan nyanyi, ayo kamu punya talenta situ. Saya pikir oh ya bisa ya saya nyanyi gitu. Jadi akhirnya walaupun misalnya waktu itu saya udah masuk Asia Bagus tapi nggak dipanggil-panggil ke Jakarta, waktu kan saya di Bandung kan. Ya tapi saya ngerti bahwa itu adalah satu rencana Tuhan juga. Saya akhirnya bisa melayani dan hari ini sampai sekarang masih bisa terjun ke pelayanan. Jadi setiap stepsnya sebenarnya itu ada Tuhan yang campur tangan tanpa Ko sadari. Sebetulnya seperti itu. Padahal waktu itu belum kenal Tuhan juga ya Ko ya? Ya belum bayar harga dan belum berkomitmen sepenuhnya karena saya pikir saya banyak kecewa gitu ya, kenapa saya lahir di sini, kenapa saya harus ngalamin kesulitan, buat sekolah susah, buat makan susah. Jadi saya pikir ngapain Tuhan tuh kayaknya nggak fair buat saya waktu itu. Gitu. Tapi ternyata di menjelang terus-terusan proses ini saya jalin, saya ngerti oh iya ya Tuhan tuh izinin itu tuh semua demi kebaikan saya gitu. Jadi saya bisa ketemu dengan orang ini, ketemu dengan keluarga ini, membentuk saya dan belajar lagi gimana melayani, yaitu menemukan Tuhan dalam hidup mereka sih. Kasih itu saya dapatin dari mereka-mereka itu. Jadi bukan dengar firman tapi bisa bilang lihat tindakan nyata dari orang lain. Orang-orang yang membagikan kasihnya buat saya sehingga iya juga ya kok orang itu bisa baik banget sama saya ya dan mensupport saya sedemikian rupa. Jadi akhirnya dari situ saya menemukan Tuhan. Jadi kasih itu luar biasa. Jadi akhirnya dari situ saya belajar bayar harga satu demi satu, ya puji Tuhan keluarga kita dipulihkan. Bukan cuma secara finansial saja tapi juga lebih dari itu loh. Jadi hubungan saya dulu yang kurang baik dengan kakak-kakak saya karena saya pikir kakak saya brengsek banget karena mungkin kita nggak ada yang ngajarin kan. Udah mulai miras, obat-obatan, di rumah berantem udah pakai pisau, pokoknya kita saya nggak betah. Iya parah banget Rev. Tapi dari situ ya Tuhan pulihkan satu demi satu, walaupun dengan cara yang luar biasa dan juga harga yang sangat mahal. Boleh kasih contoh nggak kalau misalnya berubahnya gimana tuh? Harga yang sangat mahal itu
ya saya jujur ya, kakak saya paling besar itu karena mungkin dari kecil hidup sulit, penopang keluarga ya, walaupun dia seorang cewek gitu, tapi udah seperti ayah gitu. Usaha dapat beasiswa sana sini, kerja sana sini banting tulang untuk ngebiayain mama dan adik-adiknya. Ya puji Tuhan sampai sekarang juga dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi waktu itu dia pernah bilang sama saya, ngapain kamu pelayanan? Saya waktu itu udah pelayanan. Ngapain cari Tuhan, dia bilang. Kan dia bilang yang nolong kamu tuh cuma uang. Yang nolong kamu tuh gak ada siapa-siapa. Ngapain kamu? Ayo stand up, ayo kerja gitu. Jadi keras sekali gitu. Ya tapi ada satu kali kejadian, saya waktu itu udah melayani, harganya sangat mahal. Saya punya ponakan, dia punya anak kembar, dekat dengan saya. Satu kali singkat cerita mereka liburan, waktu itu pada anaknya bilang, "Kok nggak pelayanan ya?" Enggak sih, waktu itu nggak pelayanan, Desember pengen nggak mau ikut sama papa mamanya liburan. Dan akhirnya mereka singkat cerita pergi ke liburan ke Pulau Bangka. Dari situ liburan kok tanggal Januari 3 tanggal apa kok nggak pulang-pulang. Ternyata ada satu accident waktu mobilnya menepi tuh. Jadi ya menewaskan ponakan saya ini. Harganya sangat mahal. Tapi dari situ kita terpukul. Saya juga pelayanan waktu itu, bahkan saya mau rekam lagu Semua Baik itu sulit banget karena berkata Tuhan baik di kondisi itu nggak gampang. Buat keluarga kita juga sama karena orangnya nice banget ponakan saya ini, dan saya pikir masa depannya masih panjang, masih 12 tahun gitu. Saya pikir kok Tuhan sadis panggil anak ini pulang dengan cara yang nggak enak gitu, dengan tabrakan. Padahal mobilnya lagi menepi, berapa mobil, tapi salah satunya mobilnya terpisah dari kakak saya, dia ikut saudara saya, dan akhirnya ada satu truk yang blong, remnya menghantam mobil yang diparkir di samping jalan. Menewaskan 2 orang, tapi salah satunya ponakan saya juga meninggal. Tapi dari situ kita belajar, dan kakak saya juga belajar, apa yang dia punya, uang sebanyak apapun nggak bisa So dari situ dia sadar bahwa ada yang lebih penting dari uang. Kita perlu uang untuk pelayanan pun, kita perlu uang, apapun perlu uang. Tapi ada yang lebih penting, itu cari Tuhan. Dan ya bersyukur dari situ kakak saya sekarang sungguh-sungguh melayani Tuhan juga. Dulu kayaknya nggak terlalu ekstrim lah gitu, jangan terlalu ekstrim lah Wan. Kamu kerja aja baik-baik, kamu pelayanan ya pelayanan, tapi ya udah di toko aja. Kalau saya pelayanan terlalu rajin gitu di gereja, dia nggak suka cembetut. Itu saya alamin loh. Saya bayar harga bagaimana menjelaskan ke keluarga sendiri juga. Tapi di sisi lain memang saya juga butuh uang waktu itu kan kerja. Jadi kalau saya pelayanan, saya minta izin, saya dari toko saya pulang dulu. Dia nggak suka kelihatan raut mukanya. Tapi itu saya alamin juga. Saya belajar bagaimana taat, yang ngerti firman gitu. Ya udah sabar dulu. Padahal pengen banget keluar dari situ, tapi nggak bisa karena kondisi keuangan waktu itu. Saya juga pelayanan, tapi saya juga butuh uang untuk mensupport mama saya. Itu saya alamin seperti itu. Tapi sekarang udah lebih indah lah, lebih indah perjalanannya kayak gitu Iya sih. Jadi pasti makanya orang-orang dulu juga mungkin pernah mengalami hal yang serupa sama Kowan juga ya. Kayak misalnya mau melayani, cuman mungkin kepikiran juga kalau gue melayani nanti kan kurang cuan ya. Betul, betul, itu yang saya alamin. Tapi saya bersyukur dengan perjalanan waktu akhirnya mengerti, dan akhirnya ya Tuhan berkati dengan berbagai cara lah akhirnya seperti itu. Cara yang di luar mungkin nalar kita ya, nggak pernah direncanain, tiba-tiba datang gitu aja ya. Betul. Asalkan kita mau, kita taat, kita setia, Tuhan tuh pasti bisa buka jalan kita. Bagaimana Tuhan memberkati dengan caranya yang luar biasa kayak gitu. Benar sih. Dan kadang-kadang kejadian buruk kayak mungkin apa yang terjadi sama keponakan Kowan tentu nggak enak sekali lah. Betul, tapi tergolong buruk ya. Buahnya dari situ keluarga kita ya sungguh-sungguh lah. Kakak saya juga jadi sekarang tahu apa yang menjadi terpenting dalam hidup ini, bukan cuma sekedar uang. Iya. Makanya mungkin buat teman-teman semuanya juga yang menyaksikan ini mungkin supaya teringat juga ya. Kadang-kadang kita kalau ada kejadian buruk kita mikir wah ini 100% buruk banget. Betul. Dan kayaknya udah deh, kayaknya kiamat gitu di situ hari itu. Padahal enggak. Masih Tuhan bisa mengajarkan sesuatu yang lebih baik lagi dari kondisi seperti itu. Ya, aku kayak ingat Roma 8 ayat 28 ya, di mana Tuhan bilang kan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iya betul, bagi orang yang mengasihi dan panggil sesuai rencananya. Jadi benar banget sih. Jadi bertahan aja. Kalau sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang ngalamin kesulitan dan mungkin kayaknya stuck dan kayaknya dead end di situ belum ya. Tuhan tuh masih bisa berkarya. Benar. Jangan letakkan titik di mana Tuhan kasih cuman koma. There's more to the story. Betul. Ya kok ya. Belum titik. That's right. Benar. Wow, berarti Kowan dulu waktu ini kan susah uang nih. Aku pengen balik lagi sedikit nih. Boleh. Waktu itu kan Kowan katanya susah uang segala macam gitu.
ada yang pernah bully kawan juga nggak sih di sekolah atau mungkin mandang rendah banget gitu? Wah ya banyak ya. Banyak ya. Aku kan sekolah di negeri, yang bilang Cina, yang bilang itu gitu. wah banyak Banyak ya. Dan lu kok jadi susah, jadi wah itu alamin bullying rasanya dan gimana cara? Iya, justru ingin menunjukkan nanti someday I will make it something gitu. Ya, seperti ya, justru orang yang misalnya menekan kita, ya kita justru akan kasarnya menunjukkan someday aku akan bakal bisa, aku akan gini ya. Justru ada sisi jeleknya, kita nggak ada yang ngelindungin waktu itu, tapi ada sisi bagusnya ya, kita jadi tough ya, orang-orang yang ayo kita mau berjuang gitu, ayo kita mau buktiin kita bisa lebih baik lagi. Seperti ada spirit of fightingnya juga, jadi driven, jadi lebih purposeful. Betul. Gitu juga ya. Tapi sisi jeleknya memang jadi keras kadang-kadang. Itu jadi saya alamin juga bagaimana sekarang setelah bertobat saya ngerti, saya dulu kayaknya keras ya, saya gini ya. Berarti saya kalau udah punya anak lain nih, ke istri juga lain, nah, kayak gitu. Karena ada bawaan-bawaan yang dari kecil kan harus survive, how to survive alone by yourself. Itu juga ada jeleknya. Itu membuat kita kan jadi walaupun muka Tweety gini, gitu. Main keras ya, rasanya Tweety ya gue ya. Iya, rasanya Tweety tapi sebenarnya keras. Tapi itu juga saya waktu mulai bertobat, kenal Tuhan, saya juga harus ngakuin bahwa saya punya sisi yang kurang bagus seperti ini. How to change, bagaimana kita bisa berubah, kenal firman Tuhan, kenal banyak pelajaran dari firman, bagaimana kita juga harus lebih sabar. Itu membentuk kita juga. Emang kerasnya dulu kayak gimana kok? Kalau mungkin boleh satu dua contoh kerasnya gimana? Iya, contohnya kalau gitu kayak tadi orang ngomong apa, terus nantangin apa, kita nggak mau kalah nih, gue mau tunjukin. Ada yang tekan balik, gue tekan balik juga. Gitu. Nah jadi itu ya jeleknya salah satunya dulu ya, seperti itu. Terus sekarang udah jauh lebih sabar. Mudah-mudahan ya. Saya berasa sih seperti itu, tapi kan gak boleh sombong juga. Iya, sombong ya kali itu. Gak boleh ngerasa kepedean, kayaknya gue udah sabar, enggak juga. Jadi ya firman itu kan selalu terus ya mengasah, mendidik, mengajar. Jadi hopefully dengan juga ada komunitas itu juga membuat kita tahu ada batasan-batasan dan yang ngebalikin kita lagi, udah mulai keluar jalur nih, balik lagi kayak gitu loh. Jadi perlu banget pembimbing rohani, komunitas yang baik, itu juga penting untuk kita sadar jangan terlalu gini gitu. Jadi balik lagi deh gitu. Jadi ngingetin lah gitu ya. Kalau misalnya Bapak rohani dari KON berarti siapa? Kan tadi mentor rohani gitu kan. Bapak rohani banyak ya. Banyak. Ada juga, ada beberapa ya. Jadi kakak rohani saya juga, kakak saya juga, itu buat saya sebagai satu figur yang contoh yang baik lah ya. Dia nggak cuma ngomong tapi ngajarin juga, mendidik juga, menghajar saya juga, ngoreksi juga, kalau lu nggak boleh begini, lu nggak gitu. Itu perlu sih. Ada satu hal nggak yang mungkin kawan paling ingat dari mungkin mentor rohani atau sahabat rohani, apa yang mereka pernah lakuin buat kawan yang kawan tuh nggak pernah lupa sampai hari ini gitu? Ya banyak ya. Kalau satu aja. Satu aja. Ya itu tadi, waktu saya nggak ada apa-apa, dia support. Kamu harus coba buktiin, kamu pelayanan, kamu buktiin ke keluarga bahwa kamu bisa stand up. So I will pay everything for you. Dia bayarin semuanya tuh. Bayar semua. Expenses me. Kamu pindah Jakarta, coba kamu pindah, kamu coba rekaman, kamu pelayanan dengan sungguh-sungguh, saya coba support dengan financial. Kamu coba cari juga apa yang menjadi kelebihan kamu. Kamu harus bisa, kamu bisa ngomong, kamu cari MC, kamu belajar. Saya disekolahin tuh. Public speaking, saya ngambil seperti Revi gitu, ngambil public. Aduh kayaknya gede-gede banget kalau disuruh ngomong. Kalau suruh nyanyi oke dah, tapi kalau suruh ngomong enggak. Tapi ternyata di situ saya nggak sadar bahwa Tuhan tuh bisa berkati saya di situ. Jadi waktu mulai akhirnya saya belajar, waktu dulu saya selalu tolakin berkat itu, kalau misalnya ada yang suruh nge-MC, bahkan MC wedding saya dong, boleh dong. Saya nggak mau, saya nyanyi aja, udah teman saya aja Rea waktu, Rea aja, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, selalu gitu. Nah tapi bersyukur akhirnya Caroline istri saya dulu kan dekat sama saya juga, udah mulai dekat, bantuin pelayanan, bantuin manage UX, terus dia bilang, kok sayang loh, berkat ditolakin terus, kenapa nggak coba? Nah dari situ juga makanya tadi saya bilang ada komunitas, ada teman-teman yang baik. Akhirnya dia bilang, saya ambil kursus dulu deh, coba saya buktiin dulu, saya bisa nggak 3 bulan? Kalau bisa 3 bulan itu kita coba, let's try out dulu. Akhirnya dari situ mendorong saya, dan akhirnya
puji Tuhan ya, di tahun 2006-2007 saya mulai berkarir, nggak sengaja bisa nge-MC, sehingga orang-orang sekuler, orang-orang yang bukan gereja taunya itu saya MC wedding kan. Itu juga bener-bener nggak pernah terbayang dalam hidup saya. Walaupun banyak ada orang yang ngomong, ayo dong Wan, kamu kan punya tampang, kamu punya suara, ayo dong MC, tapi nggak pernah kebayang. Dan kadang-kala kita sulit menilai diri kita sendiri kan. Orang lain yang menilai potensi, kamu bisa, masa sih. Nah, waktu itu saya mutusin nggak mau, tapi ternyata waktu mulai saya terjun, oke, saya kasih ambil kesempatan, ya ternyata Tuhan berkati luar biasa ya, sehingga ya itu tadi beberapa teman-teman tahu ada yang masuk ke di dunia secular wedding itu, saya top 10 terbaik di Jakarta sebagai MC wedding. Saya juga nggak tahu majalah apa yang ngupas itu memberikan award buat saya nggak tahu. Waktu saya cuma terima job, kerjaan, bersyukur aja gitu ya. Dan akhirnya ya Tuhan bawa sampai hari ini gitu. Jadi nggak pernah kebayang tuh bakal ada di dunia entertainment seperti itu. Karena saya pikir saya pelayanan aja, ya udah ngelakuin apa yang bisa saya lakuin. Saya cuma kerja di toko waktu itu. Takut juga sudah masa depan, bagaimana orang tua juga masih bisa disupport. Saya nggak punya pekerjaan yang gimana, jadi serba sulit waktu itu. Tapi ya ada orang yang ya bisa, yuk keluar dulu. Kalau nggak bisa bantuin nanti kita kerja yang lain. Jadi ada yang nantangin tuh. Oke, ya udah cobain. Dan akhirnya ya tadi saya bilang Tuhan tuh bisa berkati kita di mana aja ternyata. Asal kita mau ya, kita asal peka, kita taat, kita tahu bahwa Tuhan tuh bisa berkati dengan banyak hal. Dan terbukti sampai hari ini nggak pernah kekurangan, nggak pernah kesulitan meminta bantuan orang lain, bahkan bisa support sampai hari ini orang tua. Dan puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Jadi nggak pernah kebayang lah. Tapi tadi mentornya Kowan luar biasa juga ya, rela buat mengorbankan dananya ya buat Kowan. Berarti dia punya iman juga ya buat kehidupan Kowan. Dari keluarga loh. Jadi bener-bener yang nggak tahu bisa tiba-tiba ketemu orang ini, ketemu keluarga ini, kok bisa sayang sampai saya sampai hari ini. Dan itu juga mengingatkan saya bagaimana saya juga harus bisa bersikap seperti itu sama orang lain. Bisa mendorong orang lain, bisa mengangkat orang lain. Itu karena saya juga kalau nggak diangkat sama dia, nggak ada sampai hari ini Wawan Yap, nggak ada. Wow, keren banget. Gitu. Teman-teman, di sini kita belajar ya dari kehidupan Ko Wawan, bagaimana ya dalam hidup kita. Makanya kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain juga yang bisa mensupport kita, membangun kita ke arah lebih baik. Dan juga lewat kisah Ko Wawan hari ini kita belajar ya, yang penting kita beneran ada kemauan juga buat berjuang. Jadi bagus doa, tapi jangan lupa juga kita harus berjuang. Coba lakuin yang terbaik. Ketika kita setia perkara kecil, Tuhan yang tambah-tambahkan tanpa kita sadari, tahu-taunya kita sudah meningkat. Di bawah Tuhan semakin naik ketika kita mau terus melakukan yang the best juga. Kalau dari Ko Wawan ada pesan nggak buat teman-teman kita hari ini? Ya pokoknya pesannya jangan takut untuk melihat masa depan, apapun mungkin keadaan kita saat ini. Tapi cobalah percaya dan cobalah melihat apa yang bisa kita lakukan, dan setiap apa yang bisa kita lakukan itu lakukanlah dengan excellent, dengan sungguh-sungguh, dengan hal yang terbaik, karena kita nggak tahu Tuhan tuh bisa bawa kita someday bisa sejauh mana. Ayo terus tingkatkan potensinya dan lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Yes, thank you so much Ko Wawan. You are welcome. Jadi ya jangan lupa teman-teman, di dalam hidup kita berikan yang terbaik, excellent. Lakukan bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan teman-teman semuanya jangan lupa kalau kalian belum subscribe ke channel Gilgal ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali Gilgal Podcast punya konten-konten baru, teman-teman bisa ikut dan juga diberkati olehnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang terpancar dari hati itu biasanya orang bakal lihat. Biasanya nggak akan maksimal. Itu sih pengalaman gitu. Jadi kalau memang kita hati lagi nggak bener ya better yuk minta pengampunan, cepat-cepat balik sama Tuhan dan ayo kita melayani lagi setelah itu. Cuma ngalamin kondisi ini lagi sakit, anakku lagi sakit, kondisi waktu itu nggak tahu mau kapan COVID ini berakhir, tiba-tiba banyak yang juga yang meninggal. Teman baikku juga bahkan pemain piano UX juga meninggal waktu itu COVID. Wah itu ada tugas, ayo tapping, mimpin pujian tuh. Wah itu tantangan. Tapi dari situ saya belajar untuk bilang Tuhan, bener ya, saya ngalamin dalam masa kelam pun saya mau belajar untuk bisa berkata Tuhan tuh baik.